Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran bertopik eksposisi. Oke, mari kita pelajari subbab demi subbab untuk mendapatkan informasi keseluruhan mengenai teks eksposisi. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud edisi revisi tahun 2015 dengan peta konsep 3.1 menginterpretasikan isi teks eksposisi, 4.1 mengembangkan isi teks eksposisi, 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, 4.2 mengenai menyusun teks eksposisi. Baik, kita lanjutkan untuk di subbab pertama, yaitu menginterpretasikan isi teks eksposisi. Oke, ada dua poin penting akan kita bahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Dan yang kedua adalah membedakan fakta dan opini. Menginterpretasikan isi teks eksposisi. Memproduksi teks eksposisi erat kaitannya dengan pelibatan sudut pandang. Ya, perlu teman-teman ketahui, penulis atau dalam hal ini Anda nanti, jika akan memproduksi teks eksposisi, maka harus melibatkan sudut pandang. Pertanyaannya adalah, apa itu sudut pandang? Betul, sudut pandang adalah cara seseorang memandang suatu permasalahan, ya, dengan memanfaatkan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga memunculkan ide, sehingga dapat ditarik menjadi sudut pandang berdasarkan pemikiran pribadi. Oke, dalam menginterpretasikan isi teks eksposisi, ada beberapa langkah yang perlu untuk diikuti. Yang pertama adalah membuktikan dulu. Kita memandang sebuah permasalahan, kita buktikan. Ketika pembuktian, maka muncullah fakta. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melanjutkan dengan cara mengevaluasi, dengan cara memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut. Kemudian setelah kita berikan evaluasi dan penilaian, maka perlu kita klarifikasi untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif atau menyeluruh. Nah, tahapan-tahapan penting ini biasanya dapat kita peroleh, dapat kita temukan pada aktivitas ceramah, kuliah, pidato, editorial, atau opini. Nah, kelima jenis ini membutuhkan 3 tahapan yang telah saya sebutkan tadi untuk mendapatkan satu sudut pandang yang menyeluruh, yang benar, yang tepat, sehingga dapat diterima oleh orang-orang atau pembaca. Berikutnya adalah mengidentifikasi isi teks eksposisi. Oke, poin pertama pada subbab pertama. Dalam mengidentifikasi, kita memperoleh 3 struktur yang akan kita coba kembangkan nanti. Ya, jadi isi teks eksposisi ini berisi tesis, argumen, dan rekomendasi. Jika Anda sedang mendengarkan atau membaca teks eksposisi, ajukan pertanyaan berikut. Argumentasinya, permasalahan yang dikemukakannya apa, fakta dan opininya ada tidak, dan saran dilengkapi dengan saran atau tidak. Pertanyaan tersebut dibuat untuk menggali informasi awal dari teks eksposisi. Sederhananya begini, jika teman-teman menemukan satu teks eksposisi, ya teman-teman bisa ambil dari ceramah yang sudah ditekskan, pidato yang ada teksnya, khotbah yang ada teksnya. Nah, silahkan gali pertanyaannya mengenai apa sih argumentasinya, ada tidak fakta dan opininya, dilengkapi dengan saran tidak, kemudian permasalahan yang dikemukakan sebenarnya apa. Nah, silahkan buat pertanyaan pribadi, kemudian gali sendiri untuk mengetahui informasi awal dari teks eksposisi itu. Contoh, di sini ada bahaya narkoba bagi generasi muda. Ya, silahkan teman-teman pause video ini atau simak di buku Kemdikbud, ya. Silahkan dibaca, dipahami. Maka untuk mengetahui isi teks eksposisi, ya, teman-teman dapat mengajukan beberapa pertanyaan.
Ya, seperti yang telah saya contohkan pada slide tersebut. Ya, ada pendapat yang disampaikan ada 4 ya. Pendapat yang disampaikan adalah narkoba berbahaya bagi generasi muda. Kemudian, apakah ada argumen untuk memperkuat dari pendapat itu? Oh, ternyata ada 4. Ya. Kemudian, apakah dilengkapi dengan rekomendasi? Ya, ada 1 rekomendasi. Nah, silahkan dibaca dan dipahami. Itu adalah cara mengidentifikasi isi teks eksposisi. Berikutnya, ada tugas, yaitu pembangunan dan bencana lingkungan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Apakah argumen yang disampaikan untuk mendukung pendapatnya? Apakah rekomendasinya dan bagaimana tanggapan Anda? Nah, ini sudah saya berikan beberapa contoh, tinggal teman-teman melanjutkan sendiri. Berikutnya, membedakan fakta dan opini. Betul, fakta dan opini merupakan tahap atau masuk dalam tahap interpretasi untuk menemukan sumber-sumber bukti pendukung. Ya, eksposisi sangat erat kaitannya juga dengan fakta dan opini karena hal ini masuk dalam tahap pembuktian gitu. Fakta itu adalah nyata dan ada bukti. Nyata dan ada buktinya. Kemudian ada data pendukung berupa argumentasi. Sedangkan kalau opini yaitu gagasan individu maupun kelompok. Kemudian gagasan yang bersumber dari fakta. Meskipun opini, orang beropini, tentu yang paling baik adalah mengikuti kaidahnya, yaitu beropini berdasarkan fakta. Mengapa harus beropini berdasarkan fakta? Karena opini adalah sudut pandang juga, tanggapan juga, ya, berdasarkan wawasan dan pengetahuan, maka satu permasalahan dengan bukti fakta dapat ditarik sudut pandang. Oke, fakta ini dapat ditemukan dari unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Unsur apa ini adalah unsur peristiwa yang disebutkan, disampaikan, dan yang sedang terjadi. Unsur siapa adalah unsur orangnya, subjeknya. Unsur di mana berkaitan dengan tempat, unsur kapan berkaitan dengan waktu. Nah, unsur-unsur ini dapat dikategorisasi menjadi fakta, yaitu nyata dan ada buktinya. Kemudian, kalau opini ini bersifat belum diketahui kebenarannya. Ya, betul, belum diketahui kebenarannya. Karena apa? Karena masih berupa pengandaian, saran, usul, sebab, akibat, dan nasihat. Sebab akibat di sini disebut kausalitas. Berikutnya ada pembahasan tugas, ya. Pembangunan dan bencana lingkungan, teman-teman akan menemukan 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Nah, di sini sudah saya berikan 2 contoh ya, masing-masing 1 fakta dan 1 opini. Yang lain silahkan untuk dicari sendiri. Berlanjut ke tugas berikutnya, upaya melestarikan lingkungan hidup. Untuk tugas pertama yaitu teman-teman akan mendata pendapat dan argumen. Ya, setelah dibaca, maka saya sudah menemukan 2 contoh ya yang dapat teman-teman jadikan tolok ukur untuk menjawab pendapat dan argumen berikutnya. Tugas kedua yaitu meresume. Ya, 8 paragraf itu bersifat deduktif, yaitu di awal paragraf keseluruhannya. Ya, paragraf pertama ini, paragraf kedua ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. 1 kalimat di awal paragraf silahkan digabungkan untuk menjadi resume utuh. Ya, kesemuanya bersifat deduktif. Untuk yang tugas ketiga, yaitu mendata rekomendasi yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Ya, rekomendasi juga sudah saya sebutkan di sini. Jika teman-teman ada masukan yang lain atau ada rekomendasi yang lain, silahkan untuk ditambahkan. Subbab yang ke B yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Jika yang pertama
menginterpretasi, yang kedua adalah mengembangkan. Mulai dari melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung, yang kedua menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Tesis dapat juga disebut sebagai ide pokok dan argumen sebagai kalimat penjelas. Oke ya, teman-teman perlu memilah dan memilih dengan benar bahwa tesis ini dapat juga sebagai ide pokok dan argumen sebagai kalimat penjelasnya. Oke ya, tesis ini ide pokok dan argumen itu adalah kalimat penjelasnya. Contoh di sini. Air mempunyai banyak manfaat. Bagi manusia, air begitu penting untuk kelangsungan hidup. Hewan pun juga sama, mereka membutuhkan air dalam kehidupannya. Air juga diserap tumbuhan melalui bagian-bagian tertentu. Bahkan mesin pun membutuhkan air untuk menjalankan mekanismenya. Oke, satu paragraf ini yang berisi 5 kalimat, ini dapat saya data sebagai berikut. Air punya banyak manfaat. Oke, ini yang pertama. Ide pertama adalah ini. Dalam teks eksposisi, ide pertama ini disebut sebagai tesis. Nah, bener nggak sih air punya banyak manfaat? Ternyata saya menyebutkan data-datanya. Data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Nah, ini adalah satu paragraf yang dapat disebut sebagai tesis, sebagai ide pokok, dan argumen sebagai pendukungnya. Berikutnya, ada alur pembentukan teks eksposisi. Nah, kita sekarang masuk dalam tahap mengembangkan teks eksposisi. Maka, alur pembentukan teks eksposisi adalah salah satu dari tahap mengembangkan teks eksposisi. Ya, teman-teman ketahui bahwa dalam teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan, ini telah disusun oleh penulis sesuai dengan bagian-bagiannya, sehingga membentuk teks eksposisi. Kalau kita telaah menjadi seperti ini. Oke ya, yang masuk kotak garis besar merah ini garis penanda merah ini adalah batasannya atau ide pokoknya tadi. Nah, ini semuanya adalah masuk ke tesis. Dari tesis, kemudian penulis menambahkan argumen. Nah, argumen ini berkategorisasi data fakta, dapat opini, bisa juga solusi. Data fakta ini dapat ditemukan melalui hasil penelitian. Nah, ternyata penulis menyisipkan hasil penelitian untuk memperkuat argumennya. Kemudian menyisipkan tempat, tahun, tanggal, jumlah pada pokok-pokok pembahasan tertentu. Kemudian menyebutkan juga orang, kelompok, atau subjek untuk mendukung teks eksposisinya. Nah, hal ini perlu dilakukan agar teks eksposisi menjadi ilmiah. Ya. Kemudian penulis pun juga menyebutkan jalan keluar atau solusinya berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Dapat ditemukan di mana? Di paragraf terakhir. Nah, jadi solusi ini masih bersifat pandangan pribadi, teman-teman. Tentu berdasarkan bukti yang ada. Nah, ini adalah alur pembentukan teks eksposisi dari penulis yang menyusun pembangunan dan bencana lingkungan. Berikutnya, yang kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Teman-teman, penyampaian gagasan yang berbeda menunjukkan setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda pula. Namun, perbedaan penyampaian gagasan ini bukan berarti berbeda pula isinya. Oke, maksudnya adalah teman-teman dapat lihat pada ilustrasi berikut. Suatu ketika, ini permasalahannya suatu ketika Naim mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengartikan kata menggunakan kamus di handphone. Lama-kelamaan, ia jenuh dan memanfaatkan handphone untuk bermain game. Tugas yang ia kerjakan menjadi keteteran dan mendapat teguran oleh guru. Dari permasalahan ini, maka mengundang komentar dari Vinda dan Ogi. Vinda berkomentar, kita beruntung loh dapat belajar dengan memanfaatkan handphone yang ada fasilitas kamusnya, namun sikap Naim terbilang salah kaprah. Seharusnya ia memanfaatkannya dengan baik. Sedangkan Ogi berkomentar, belajar dengan memanfaatkan handphone adalah kegiatan yang memudahkan.
apalagi mencari kata di kamus. Sikap Naim merupakan kecerobohan, bukannya dimanfaatkan dengan baik, malah sesukanya sendiri. Oke, konklusinya, meskipun disampaikan dengan gagasan yang berbeda, komentar Vinda dan Ogi ini punya kesamaan inti, teman-teman. Ya, penyampaian dalam teks eksposisi dan penyampaian dengan bahasa yang berbeda, ya, ini juga dapat dilihat dari contoh ini. Teman-teman dapat memanfaatkannya, dapat menyimak, dan dapat mengambil poin-poin pentingnya. Oke teman-teman, untuk di sesi pertama kita akhiri dulu. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.